Alhamdulillah Waalaikumsalam kita, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah kita sehat semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai acara malam ini. Malam ini agenda kita adalah kita akan mendengarkan paparan dari Pak Berkah mengenai sistem yang sudah dibangun untuk laporan keuangan IRM secara online. Waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Pak Berkah. Langsung, Bu. Mem Uci ada mau menyampaikan sepatah dua patah kata atau? Nanti penutup saja saya. Oh, nanti penutup aja. Doa, Bu Haji, doa aja. Silakan Pak Berkah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkat dikit. Nah, kayak podcast. Iya nih kalau ngajar kayak gini emang. Nah, kemudian jadi saya share screen dulu ya. Screen mana screen saya? Nah, di sini pada kesempatan kali ini kita akan sedikit belajar ya mengenai aplikasi berbasis digital untuk pelaporan keuangan, terutama khusus untuk yayasan ya. Dalam hal ini Yayasan Radiatan Mardiah, websitenya sudah tampil, sudah di-upload ke internet, yayasanradiatanmardiah.org. Kemudian dari sisi login, ya dari sisi login ini, kemudian dia akan nampil setelah login. Nah, tampilannya seperti ini, ya. Aplikasi pelaporan keuangan berbasis digital Yayasan Radiatan Mardiah. Kemudian kita isikan email, ya sini misalnya bakri.ac.id gitu, nanti bisa diisikan didaftarkan email-email Bapak Ibu pengurus gitu ya. Passwordnya. Nah, kita login. Nah, ini di sini akan ditampilkan, saya perbesar sedikit ya fontnya ya. Nah, di sini akan tampil kode transaksi, ini nanti bisa diisi. Ya, tipe transaksinya transaksi apa, tanggal transaksinya tanggal berapa, nih auto generate. Ini kondisi sekarang masih kosong gitu ya. Kemudian deskripsi transaksinya bisa diisi di sini, misalnya transaksinya misalnya apa ya, pembelian kipas angin misalnya. Kipas angin untuk ruang kelas gitu kan. Kemudian transaksinya berapa misalnya. Transaksinya itu misalnya berapa sejuta misalnya ya. Kemudian kalau ada bukti transaksi, kwitansi atau nota pembelian bisa di-scan kemudian di-upload ke sini. Ya, seperti ini, cus, kemudian dicari filenya di mana. Seperti itu ya. Nah, bisa bentuknya PDF atau JPEG atau image gitu. Nah, kemudian yang membuat transaksi siapa di sini? Misalnya bagian HR atau bagian umum gitu misalnya ya. Nah, gitu. Kemudian yang menerima pembayaran siapa gitu, misalnya toko listrik AD misalnya gitu. Kemudian di save. Nah, di sini akan tampil. Nah, ini daftar transaksinya terlihat. Jadi ada ID permintaan, contohnya seperti itu. Misalnya di sini tanggal sekian, tanggal pengajuan, ada pembelian alat tulis kantor, kemudian bagian mana yang mengajukan gitu ya. Kemudian status list pengajuannya seperti apa, apakah masih open ataukah sudah disetujui gitu ya, statusnya disetujui oleh misalnya ketua yayasan gitu. Kemudian status permintaan penawaran, karena ini sifatnya masih baru, jadi sini statusnya adalah open semua. Ini status permintaannya menunggu respons gitu. Kemudian di sini contohnya ya transaksi kedua misalnya pembelian whiteboard ya, kemudian yang mengajukan itu adalah bagian umum. Kemudian status listnya open karena ini masih baru menunggu respons approval atau persetujuan dari ketua yayasan gitu ya. Kemudian contohnya di sini misalnya beli kipas angin listrik untuk ruang belajar.
Nah, ini misalnya bagian umum, kemudian status listnya disetujui nih ya. Kemudian status permintaan penawaran, kalau misalnya minta penawaran dari pihak ketiga gitu, terus sudah diberikan, sudah selesai. Kemudian ketua yayasan sudah melakukan penerbitan surat perintah beli atau purchase order gitu ya. Nah, itu sudah selesai, sudah dikirim ke pihak penyedia. Nah, kita menunggu barang atau jasa, barangnya terutama kipas angin itu sampai ke ke yayasan kita atau diterima di bagian umum. Nah, status permintaannya karena dia belum selesai, itu masih dalam proses menunggu, gitu kan. Nah, kemudian contoh transaksi keempat, misalnya servis AC, ya, misalnya di ruang belajarnya itu ada AC, kemudian di servis bulanan. Nah, yang mengajukan adalah bagian umum, status listnya sudah disetujui, status permintaan penawaran dari pihak ketiga sudah diberikan, sudah selesai, sudah diterbitkan juga purchase order atau perintah beli, ya. Kemudian barang atau jasanya sudah diterima, ya, sudah diservis, AC-nya sudah dingin lagi, gitu ya, sudah diterima oleh bagian umum, status permintaannya selesai. Jadi di sini kita bisa lihat, bisa monitoring, ya, status permintaannya itu seperti apa, lagi di mana, gitu. Kemudian apakah disetujui atau ditolak, seperti itu. Nah, kemudian setelah dari transaksi ini, ya, kemudian kita masuk ke jurnal. Nah, di sini contohnya ada tanggal jurnalnya, kasnya berapa, kemudian dia masuk di posisi debit, misalnya kasnya 10 juta, ya, tanggal 3 bulan Juli 2021. Kemudian ada penerimaan donasi nih 10 juta. Kemudian untuk perlengkapan ada di debit 500.000 dan peralatan 500.000. Sehingga yang ada di kas misalnya 1.050.000 misalnya. Itu ya. Kemudian masuk ke posting buku besar. Nah, di sini posting buku besar jadi dari dari jurnal-jurnal yang sudah dilakukan masuk ke buku besar. Jadi di sini tanggal-tanggalnya, kemudian debit, kredit, dan balance-nya gitu. Jadi apakah di situ nanti balance-nya seperti apa? Jadi dari akumulasi dari debit dan kredit yang dilakukan seperti itu. Ya, setelah posting buku besar, kita masuk ke neraca saldo. Nah, ini neraca saldo, misalnya di sini ada cash ya, 7.685.000 gitu kan. Kemudian ada pembelian peralatan ruang kelas. 2.100.000. Jadi pembelian peralatan ruang kelas 2.145.000. Kemudian ada penerimaan donasi 20 juta misalnya kan. Kemudian ada penerimaan iuran pengurus misalnya 9 juta di total. Kemudian penyaluran bantuan sosial, aset non-kas, kemudian ada bayar listrik, air, dan telepon, ada pembayaran tagihan internet, dan pembayaran gaji pengurus, seperti itu. Nah, kemudian dibalanskan, itu total sama-sama di debit dan kredit 29 juta, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu masuk ke jurnal penyesuaian. Ya, ada beban penyusutan rumah belajar gitu misalnya. Misalnya di bulan Maret ya, tanggal 3 itu debitnya Rp4.166.666. Kemudian akumulasi penyusutannya di bagian kredit ya Rp4.166.666. Ya, setelah itu neraca deh ya, neraca di sini laporan kondisi keuangan. Contohnya di sini per akhir tahun per 31 Desember. Nah, keterangannya di sini adakah ada aset ya, aset lancar, kas dan setara kas gitu ya. Nanti mungkin ini perlu validasi atau perlu konfirmasi ke pengurus yayasan gitu. Apakah piutang kemudian aset tidak lancarnya itu jumlahnya sesuai atau misalnya perlu ada adjustment seperti itu. Kemudian liabilitas, ada juga saldo dana. Kemudian di situ nanti ada jumlah liabilitas dan saldo dana gitu ya.
Ini masih kosong karena memang dananya masih kosong. Kita perlu ada konfirmasi gitu ya. Nah, kemudian di sini ada contoh laporan perubahan dana. Kalau misalnya yayasan tersebut mengelola dana zakat dari masyarakat sekitar misalnya. Itu bisa bisa dicatat di sini ya. Misalnya ada dana zakat ataukah jumlah penerimaan apa saja, misalnya dia salurkan. Nanti juga misalnya di yayasan tersebut punya kegiatan gitu ya, disalurkan dana zakatnya tersebut kepada yang berhak, kepada muzaki gitu ya, dari amil, fakir miskin hingga ibnu sabil. Kemudian apakah terdapat juga aset kelolaan, misalnya ada aset ruang belajar, kemudian disewakan misalnya jadi untuk bimbingan belajar gitu. Misalnya ada pihak lain yang menyewa ruang belajar yayasan untuk kegiatan bimbingan belajar, kemudian ada biaya sewanya. Nah, itu bisa disebutkan di alokasi pemanfaatan aset kelolaan. Kemudian penyalurannya berapa, kemudian per akhir Desember tersebut apakah surplus atau defisit, saldo awalnya berapa, saldo akhirnya berapa, kemudian apakah juga ada yang diinfakkan, ya misalnya dari yayasan itu memberikan dana infak atau sedekah kepada pihak lain, ke pihak masjid atau ke pihak amil zakat yang lain misalnya atau bantuan sosial yang lain seperti itu. Kemudian apakah terdapat juga penerimaan dan dari hasil pengelolaan, dari infak atau sedekah yang terikat atau tidak terikat. Kemudian ada penyaluran, jumlah penyaluran, dana untuk amil atau pengelola dananya tersebut. Nah, di sini ada penggunaan, ada beban pegawai, beban penyusutan, beban umum, ya, kemudian jumlahnya berapa gitu. Seperti itu. Nah, kemudian di sini juga terdapat laporan perubahan aset kelolaan gitu ya. Di situ terdapat misalnya ada dana zakat, dana infak atau sedekah berupa aset lancar kelolaan atau aset tidak lancar kelolaan. Ini keterangannya bisa disesuaikan sesuai dengan keadaan dari Yayasan Radiatun Mardiah seperti itu. Nah, kemudian seperti ini laporan arus kasnya, penerimaan berapa, kemudian penerimaan dana infak, penerimaan dana kemanusiaan, penyaluran gitu ya, kemudian arus kas, ya seperti itu, kemudian kas tarakas, nah kemudian di sini ada kas dan setara kas pada awal periode ya. Di Januari itu berapa, kemudian kas dan setara kas pada akhir periode di 31 Desember itu berapa. Kemudian ada data tambahan, misalnya adakah masyarakat sekitar yayasan yang menyalurkan zakatnya dalam bentuk emas atau dalam bentuk pakaian bekas dan sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian sini narasi biasanya ya, catatan atas laporan keuangan. Nah, dari sini item-itemnya disesuaikan dengan kebutuhan dari Yayasan Radiatun Mardiah. Nah, Yayasan Radiatun Mardiah. Di situ ada penjelasan pos-pos laporan keuangan. Nah, jadi neracanya berapa, ya, kemudian laporan arus kasnya bagaimana, gitu. Nah, seperti ini dicatat. Jadi sebagai summary atau ringkasan dari kegiatan pencatatan laporan keuangan tersebut. Nah, setelah itu balik lagi ke transaksi. Gitu. Mungkin penjelasannya seperti itu. Jadi item-item akunnya itu kurang lebih seperti itu ya untuk yayasan, masih terbuka kemungkinan ya untuk bisa ditambahkan seperti itu dan disesuaikan dengan kebutuhan yayasan. Mungkin demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Berkah atas paparannya. Mungkin untuk yang mengoperasionalnya kan nanti kan Tiljah ya, Jajah yang nanti akan jadi petugas di IRM. Ja, ada mau bertanya nggak Ja? Kira-kira mengenai aplikasi ini? Nanti manual booknya lagi disusun ya. Nanti manual booknya akan diserahin ke kita. Nanti prosesnya pun nanti tahapannya bisa sangat jelas ada di manual book itu.
Tapi sebagai sebuah paparan, apa yang bisa Jajah atau apa yang mau Jajah sampaikan, silakan. Sebenarnya sih udah cukup jelas. Tadi aku juga udah beberapa poin yang aku udah paham maksud dari yang format yang tadi. Cuman ada beberapa juga yang aku masih ambigu. Mungkin yang tadi Ibu bilang nanti bakal belajar dari yang buku manual aja sih. Karena tadi penjelasannya sih sudah cukup jelas. Cuman yang pembiayaan beberapa yang aku masih ada kurang jelas di yang transaksi balance kreditnya itu yang terakhir, yang slide yang antara 20 juta kalau nggak salah, itu ada beberapa faktor yang aku ada yang bingung juga sebenarnya Bu. Cuma nanti kalau aku mungkin udah baca di buku manualnya mungkin aku udah bisa menelaah maksudnya tuh kemana gitu. Mungkin Pak Berkah dan Bu Uci bisa kasih penjelasan di awal, silakan. Monggo Pak Berkah, itu Jadi yang masalah ya dari kan itu sesuai dengan standar akuntansi keuangan ya. ISAK 35 ya Bu Oji ya. ya. Tapi Pak Berkah mohon maaf, tadi tuh kok kayak ada zakat muzaki ya? Itu bukannya Iya, itu kemarin PSAK berapa? Nah, itu yang sempat agak crash merge ya? gitu. Jadi masih disesuaikan lagi sih. Oh ya, oke. Nggak apa-apa. Jadi misalnya itu bukan harga mati, maksudnya kegiatan yayasan itu transaksinya apa saja ya kita data-datanya ngikut gitu. Dengan pedomannya sama pedoman ISAK 35 tersebut gitu sih. Jadi bukan harus ada dana zakat kalau memang yayasan tersebut tidak bertugas atau tidak berkegiatan sebagai lembaga zakat, ya itu dihapus gitu. Seperti akun tersebut kita hapus. Gitu sih, disesuaikan. Mungkin bisa langsung akun-akun yang sudah ada di ISAK 35 itu saja Pak Berkah. Iya. Nanti akun-akunnya tuh sudah sesuai, jadi nggak akan kemana-mana gitu loh. Jadi kira-kira kalau ada akun yang misalnya nggak pas, bisa yang mendekati ke akun itu. Ya, atau Pak misalnya Berkah. contoh dari yang sudah dilakukan di pencatatan Yayasan Radiatun Mardiah seperti apa sih setahun kemarin gitu. Misalnya atau yang sedang berjalan seperti apa, nanti di-share aja ke kita. Ya, Bu Ci ya. Ya, bisa, boleh. Jadi supaya datanya itu bisa masuk dan langsung bisa dipakai gitu. Gitu sih Bu Tuti, Bu Uci. Karena kalau karena ini adalah entitas yayasan itu adalah EBNL, entitas berorientasi non laba. Jadi dia sebenarnya nggak terlalu banyak akunnya itu ya Pak ya. Jadi nanti dia kan hanya terdiri dari laporan posisi keuangan, namanya istilahnya posisi keuangan itu yang neraca ya sebenarnya, sama ada aset lancar, aset tidak lancar, lalu liabilities itu yang jangka pandang, jangka pendek, sama aset neto. Neto itu mungkin nanti kan ada penerimaan dana itu loh dari sumber daya yang lain tadi yang Pak Berkah katakan ada yang donasi tanpa gitu batasan ya. Nanti jadi ada yang terikat atau tidak terikat. Ada yang terikat. Jadi dengan batasan. Jadi mungkin si pemberi sana ini hanya boleh untuk ini loh yang kasihnya ya kan? Karena ini hanya untuk kegiatan ini. Nah, itu yang mungkin yang harus kita nanti dipilahkan. Ada namanya istilah aset itu untuk tanpa pembatasan dengan pembatasan. Sama yang sebenarnya simpel sih, dia lebih simpel dari PSAK lainnya. Nah, laporan penghasilan komprehensifnya juga terkait dengan tadi pemberi sumber daya itu, pembatasan dengan tanpa pembatasan itu sih sebenarnya nggak terlalu complicated lah. Nanti ada perubahan aset neto gitu. Pak Berkah, saya mau tanya ya. Misalnya kan gini, karena ini sifatnya masih internal, ya itu karena memang kan ini kan sifatnya masih keluargaan. Gitu. Sempat juga Jaja tuh bertanya, Bu, kita perlu nggak sih laporan seperti ini gitu ya? Dalam artian bahwa kan sumbernya tuh dari kita untuk kita gitu ya. Ya, dalam artian masih internal banget gitu. Sumbernya juga baru satu, gitu, baru satu sumber. Nah itu
Nggak masalah kan ya kalau untuk laporan seperti ini, Nggak. gitu kan ya? Nggak masalah. Nggak masalah ya. Tetap sebetulnya kita bisa mengoperasionalkannya ya. Nggak masalah. Jadi yang penting gini kan, laporan keuangan berbasis web itu sudah disiapkan, Bu Tuti. Jadi transaksinya menyesuaikan saja dulu yang ada, yang kegiatan. Nah, nanti kalau yayasannya berkembang, kita sudah ada pos-posnya, akun-akunnya tuh sudah ada. Jadi bisa diinikan, jadi bisa sekalian jadi langsung masuk gitu loh. Ya. Oke, pos-posnya udah ada. Jadi nanti kalau misalnya ke depan kegiatannya jadi lebih variatif, artinya udah tinggal input gitu kan ya? Ya betul. Jadi sudah ada akunnya. Jadi tinggal transaksi masuk, udah beres semua. Nah, nanti kan bertahap, kan kita kan ada monitoring nanti ya. Mudah-mudahan ini ya selanjutnya ada Monev. Nanti bisa, yang penting nanti kan pasti organisasinya inginnya berkembang untuk ke depan ya kan. Jadi nah sekarang ya apa adanya saja dulu. Ini kan baru mulai, malah sebenarnya lebih enak. Jadi start dari awal ini lebih enak. Jadi dari nol ya. Ya, yayasan itu sudah mulai tahu ada tadi termasuk yang penjelasan di awal Pak Berkah itu sudah bikin sudah bikin internal kontrolnya sebenarnya. Seperti harus ada siapa yang approval, ya kan? Nah, jadi dari awal sudah ada sebenarnya. Jadi udah enak, maksudnya. Jadi sudah lebih hati-hati. Harus misalnya yang otorisasi untuk pembelian itu harusnya untuk otorisasi oleh misalnya ketua yayasan. Pak Berkah, kasih saran dong untuk kita apa selanjutnya yang harus kita siapkan supaya sistem ini berjalan jauh lebih baik lagi. Kira-kira apa yang perlu kita perbaiki dalam hal ini? Pertama itu data ya. Data misalnya kalau yayasan ini sudah mulai berdiri kapan, kemudian apakah ada transaksi yang sempat dicatat, misalnya kemarin misalnya renovasi gedung gitu misalnya, ya kan, atau ruangan ditambah ruangannya atau ditambahkan fasilitasnya, beli whiteboard, beli spidol. Nah, kalau misalnya ada transaksinya gitu tercatat, ya di-share aja ke kita gitu supaya bisa langsung kita masukin ke sistem. Nanti dari Mbak Filza dan juga rekan-rekan pengurus yayasan bisa langsung ngelihat, oh ternyata memang sudah ada pencatatan sebelumnya tapi secara manual seperti itu. Either pun kalau misalnya memang belum ada ya diinfokan aja memang belum ada, terus nanti data-data yang diinginkan untuk tampil tuh apa-apa saja gitu. Seperti itu sih. Seperti itu Bu Tuti. Ya, artinya kan saya gini, yang kebayang sama kami gini lah. Ini kan baru program pertama ya, kegiatan pertama. Artinya kan kita juga masih perlu pendampingan gitu loh Pak Berkah. Artinya kita jangan dilepas dulu. Tuh, jangan dilepas dulu. Oke, ini tapi next kegiatan kita pengen ada satu pendampingan, terus penyempurnaan aplikasi mungkin seperti itu, sehingga yang next program itu membuat kita tuh jauh lebih running well gitu loh Pak ya. Mungkin kita bisa minta dibuatin lagi program atau kegiatan seperti ini, jadi jangan cuma satu kali gitu ya, artinya ini baru kegiatan pertama gitu Pak Berkah ya. Kita mohon untuk masih bisa didampingi lagi untuk next-nya, mungkin dikasih apa lah, di-develop seperti apa, atau misalnya kita perlu di training apa sambil kita penguatan lembaga, karena sejujurnya kita juga kan belum kuat-kuat banget nih, apalagi Jaja ini baru gabung gitu ya istilahnya gitu ya. Saya pengen nanti kita punya sistem itu jauh lebih rapi lagi gitu Pak ya. Oke, kita mulai dari laporan keuangan gitu misalnya. Nanti di web itu kira-kira kalau misalnya nanti kita tengok atau compare pada webnya yayasan lain, apa sih yang bisa kita belajar dari mereka
Nah, sehingga mungkin tambahannya di situ, di aspek itu. Seperti Ya itu. sih, yang itu pertama kan laporan keuangan sambil jalan aspek legalitas mungkin Bu Tuti ya. Ya, Ya aspek legalitas, mungkin penyatatan akta notaris seperti itu ya. Nah, Terus itu kita perlu banget tuh yang gitu tuh. nah, kemudian di aplikasi juga bisa ditambahkan dokumen pengingat, misalnya kayak dokumen manajemen misalnya. Nah, bisa tuh masuk situ Pak, Kayak aspek gitu. manajerial ya. Jadi ya, dokumen manajemen, manajerial. jadi kan misalnya kan itu kan ada validitas ininya ya, validitas dokumen, misalnya per tahun atau per 5 tahun. Nah, itu dibuat dokumen manajemen tersebut supaya jangan sampai dokumen tersebut tuh mati gitu Oh loh. iya, pembaharuan itu ya. Ya, Izin apa segala macam itu. perpanjangan, bisa perpanjangan Oh iya betul. legalitas. Jadi Ya, misalnya kalau ngurus legalitas butuh waktu misalnya 1 bulan ya, 1 bulan sebelum dia habis diingetin nih pengurus, oh tanggal sekian nih dokumen, misalnya dokumen apa ya, dokumen apa sih misalnya kalau di perusahaan tuh ada NIB-nya misalnya, nomor izin usahanya gitu atau SIUP-nya Aku gitu. jadi kepikir ide nih tentang tata Kemudian kelola, ya akuntabilitas sama good governance. Mungkin bisa dilanjutkan masuk ke situ, sama struktur organisasi. Nah, iya. Struktur organisasi, nanti dari struktur organisasi dibuat proses bisnisnya. Siapa mengerjakan apa, kemudian siapa, misalnya kalau udah mulai tambah lebar, tambah besar, kan ada hasilnya ada penganggaran, misalnya departemen apa menganggarkan apa untuk kegiatan 1 tahun ke depan gitu kan. Dari situ laporan keuangannya jadi tinggal pengajuannya, anggarannya ada nggak? Kalau anggaran nggak ada, kebijakan dari ketua yayasan atau pengurus yayasan seperti apa kalau nggak dianggarkan. Tapi kalau sudah dianggarkan, yang mengajukan itu tinggal mengajukan advis bayar saja gitu. Dari advis bayar nanti minta tolong ke bendahara untuk membayarkan, ya. Atau misalnya barangnya itu modelnya kayak kita e-procurement misalnya. Dari e-procurement misalnya ada 3 penawaran dengan harga terendah, kualitas sama. Nanti harganya yang mana nih yang paling bagus gitu, after sales-nya yang bagaimana. Dari situ habis itu nanti misalnya terus bergulir seperti itu sih. Gitu kurang lebih sih kalau Ya, lihat. siap. Boleh tuh idenya untuk yang untuk next untuk proposal berikutnya bisa tuh aspek itu tuh tata kelola, akuntabilitas dan good governance. Itu kan masuk ke itu akuntansi kan. Oke. ya. Kalau Ambo sih tetap masih di aspek organisasinya ya, komunikasi organisasinya. Nah, Pak Berkah tetap ke sistemnya. Jadi tadi kayak misalnya kelengkapan dokumen, pengarsipan, terus pengingat, dibuat sistem untuk controlling gitu ya. Nah, tadi sebenarnya segala macam struktur dan lain sebagainya masih perlu dirapihin. Ya udah, sip jalan. Terus kalau Ya, misalnya Pak. laporan keuangan udah rapi, nanti mungkin kepada para donatur yang sudah mendonasikan kita kasih reporting. Oh ya. Kita kasih reporting nih Pak, dana Bapak sekian puluh juta atau sekian ratus juta di yayasan Kemarin ini. sih kita uji coba, Pak Berkah. Kita uji coba di Kurban ya. Tapi memang kita belum pada sistem pelaporan kayak gitu ya, masih semuanya yang penting jalan dulu gitu, yang penting bisa dulu gitu ya. Jadi memang kita mau ngadain kurban, siapa yang mau ikutan gitu, keroyokan gitu aja. Alhamdulillah jadi gitu. Nah itu nanti kita harus secara sistemik kita buat tuh laporan-laporan kayak gitu. Siap, oke. Sofia itu muncul tuh, Mem. Iya, dia malam mingguan. Ya Allah, kasihan banget deh. Sofi, mana wajahnya Sofi? Ya, ini lagi pakai kerudung sebentar tadi Kak. Maaf ya, tadi saya soalnya nggak lihat nonton ini Olimpik Tokyo, maaf ya Bu. Ada lagi nggak yang mau dibahas? Ya mungkin nanti berarti operatornya Mbak Filzah ya. Nanti kita bikinkan ininya Pak Berkah ya, akunnya. Maksudnya kan tadi masuknya pakai email sama password ya. Jadi nanti monggo, nanti ada penyerahan. Nanti mungkin selesai sosialisasi Pak Berkah nanti inikan lagi ya, mungkin ada perlu ini lagi nggak Pak Berkah? Ada yang perlu dirapihin lagi nggak? Ya pasti ada ya, terutama akun-akunnya sih gitu, penyesuaian akunnya.
Itu sih. Nah, itu nanti akan ini ya, nanti ada penyerahan ke YRM kita. Dan ada Kami pendampingan nanti juga sih pastinya. mohon Ya, izin pasti. mohon izin untuk kami bisa mengupload beberapa kegiatan yang memang sudah berjalan. Jadi selama ini sambil menunggu kegiatan ini juga rampung, kegiatan ini juga disempurnakan, kami sebetulnya udah punya IG Pak Berkah. Jadi di IG itu kita upload beberapa kegiatan, tapi memang kita tuh cita-citanya bisa upload ini ke web, karena memang misalnya gini, kayak misalnya kegiatan sekolah taman belajar ya. Di sekolah taman belajar ini udah tambah lagi volunteer, udah tambah beberapa pengajar yang terlibat dalam kegiatan. Kemarin sempat stop karena memang off, perumpung zona hitam untuk COVID, sempat agak horor juga, rame gitu. Ini juga nih alumni COVID yang hadir di sini. Alhamdulillah pada sembuh. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan yang baik. Terus kemudian baru hari ini mulai lagi tuh teman belajar. Terus kemudian kita juga punya unit usaha yang itu tadi token. Kita udah punya tempat pembelian pulsa, pulsa handphone, pulsa listrik, pembayaran PAM. Nah itu juga jadi unit usaha kami tuh. Jadi alhamdulillah saya sih ngelihatnya bahwa IRM ini sedikit demi sedikit punya ada kegiatan, aktivitas itu ya dari nol, semuanya dari nol. Jadi benar-benar kita tuh niatnya nawaitunya gitu. Pengen begini, yuk bismillah. Pengen itu, yuk bismillah, ayo. Nah, saya alhamdulillah banget udah kebantu ada Jaja sama Iwan. Ya, ada Filja sama Iwan ini kita jadi berkembang lah ya istilahnya ya, artian bahwa udah mulai nih ada aktivitas real yang nggak cuma wacana gitu loh Pak, tapi memang kita perlu ada yang bisa mendampingi kita, mengajarkan kita atau melengkapi kegiatan di YRM ini. Jadi kita juga nggak apa sih maksudnya ya, nggak maulah kita juga sombong-sombong gitu bahwa kita tuh semuanya bisa kita ngerjain sendiri. Enggak pasti kita nggak bisa lah kalau ngerjain sendiri gitu loh. Karena sejujurnya memang ini adalah tempat belajar kita ya. Memang kita perlu ilmu dari banyak pihak gitu lah. Jadi silakan kalau misalnya ada teman-teman yang lain juga yang memang mau berkontribusi pada pengembangan YRM ini. Tuh. Mungkin itu dari kami. Silakan kalau Bu Uci ada mau menambahkan aspek-aspek pengembangan kegiatan. Ya mungkin nanti gini, kan sekarang YRM itu sudah ada pemasukan itu ya, yang unit usaha itu. Jadi mulai sekarang, karena mungkin webnya belum beres, nanti pencatatannya sudah mulai ada kan Mbak Filzah ya? Oh udah. Kalau jadi untuk nanti kalau sudah siap, yang webnya sudah ada tadi revisi sedikit dari Pak Berkah, kita sudah mulai bisa uji coba. Nanti ada pendampingan dari kami, nanti ada Fadil. Ini ada Fadil dari Prodi Akuntansi, ini Mbak Sofia Hadi juga dari Prodi Akuntansi. Insya Allah nanti akan pendamping. Nanti saya dari akuntansi dan untuk laporan keuangannya. Jadi sebenarnya sistem itu sudah enak sekali. Jadi sudah tinggal masuk. Jadi dia karena sudah terintegrasi gitu loh. Jadi sebenarnya hanya memang dari awal kita harus punya transaksinya harus kita masukkan kapan kita nanti kan akunnya tuh sudah siap. Jadi nanti ya kita akan tetap ada MONEF ya, monitoring dan evaluasi. Untuk nanti kita uji coba dulu selesai, kita nunggu dari Pak Berkah ya, ada revisi itu. Setelah itu bisa nanti Fadil dan Sofi bisa membantu. Untuk ini ya Sofi ya, sama Fadil mana ya Fadil ya? Fadil nggak kelihatan, ampun. Oh Fadil kamu agak tengah dong. Nah ini mahasiswa akuntansi semua ini, jadi Jilo ini Jurika Lovers nih. Sofi ini mahasiswa saya
mahasiswa bimbingan skripsi saya, Fadil, di kelas saya ya, Dil, kamu 2 kali nih. 2 kali kuliah, dapat mata kuliahnya saya ngajar. Nah, ini jagoan semua nih, jadi ahlinya akuntansi. Sofi sudah selesai skripsinya tapi belum wisuda, dia tinggal menunggu jadwal wisuda. Jadi nanti kategorinya dia masuk alumni, Fadil masih mahasiswa. Jadi enggak perlu khawatir. Jadi insya Allah Mbak Filza sebagai operator dalam sebagai di web ini aman lah insya Allah. Atau Fadil tinggal telepon Jaja mau masuk akuntansi Bakri. Tuh ada dosennya tuh. Iya, nanti ya Bu. Dia masih punya anak, Mem. Pikirannya masih udah dari D3. Belum melanjutkan, nanti lanjutin lagi. Oh iya, kalau banyak itu kita juga dari D3 tuh ada kelas karyawan itu dari rata-rata dari STAN. Saya juga ngajar di kelas karyawan itu juga. Ya mudah-mudahan nanti Mbak Filza. Amin. Oke, Bapak Ibu. Ini mungkin ini Bu Tuti, kita pinginnya kegiatan ini berkelanjutan ya, Insya Allah. Nanti saya nanti mohon bantuan lagi Bu Tuti, Pak Berkah. Nanti kan mitra kita masih tetap sama, jadi mitranya YRM ya, yayasan. Karena tadi seperti yang dijelaskan Pak Berkah, kita masih fokus kedua aspek, penguatan organisasi, nanti Bu Tuti yang tetap handle, sama pengembangan sistem ya. Pengembangan sistem itu terkait dengan akuntabilitas. Jadi kita ngerapiin sistem lagi ya Pak Berkah, karena ini memang sistem standar, karena disesuaikan dengan kondisi RM yang baru. Nanti mungkin kalau dia transaksi sudah semakin kompleks ya, jadi perlu mungkin nanti alur akuntansinya tuh loh, siklusnya tuh mungkin akan lebih kompleks jika ini. Nah, nanti kita akan rapihkan, maksudnya kita akan upgrade sistemnya. Jadi saya di yang manual, Pak Berkah tetap yang, karena Pak Berkah dari IT-nya keahliannya, skillnya di situ, dan karena ini lebih fokusnya kepada laporan keuangan, jadi maka didampingi mahasiswa akuntansi. Tapi mungkin nanti bisa kita tambah lagi mungkin dari komunikasi atau dari IT. Itu saja kali dari saya. Saya mengucapkan terima kasih mitra kami Yayasan YRM, Yayasan Radiatan Mardiyah YRM ya. Jadi sudah menjadi mitra kami. Mudah-mudahan niat baik untuk kegiatan berkelanjutan ini bisa terwujud insya Allah. Karena kan ini akan pengajuan proposal kembali, karena kalau untuk untuk kegiatan selanjutnya ya, harapan saya memang bisa berkelanjutan, setidaknya dua kegiatan kita bisa mendampingi. Nah, mohon maaf kami jika ada hal-hal yang tidak berkenan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Jadi ini saja saya rasa dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mewakili Yayasan Radiatan Mardiyah, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen-dosen dari Universitas Bakri atas sumbang ilmunya dan juga sumbang sistemnya. Kami sangat berterima kasih, karena dengan begitu YRM ini insya Allah akan semakin lengkap dan semakin bisa berkiprah dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Alhamdulillah kami ucapkan, karena memang ke depan kami tetap mengharapkan adanya kerjasama yang baik. Insya Allah kita akan mendapatkan hal-hal yang baru lagi, ilmu-ilmu yang terus berkembang, dan semoga yang muda-muda bisa ambil pelajaran dari sini, karena kita sebetulnya belajar dari banyak hal dengan berbagai cara. Belajar itu tidak cuma di bangku perkuliahan, bangku kelas, tapi juga dari aktivitas real. Juga tolong diperhatikan pada aspek kesadaran tentang lingkungan, perhatian kepada masyarakat. Tolong juga kita bisa memberikan apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat sekitar. Tidak usah sesuatu yang muluk-muluk, tapi benar-benar satu yang real, yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tentu saja niatnya baik, karena segala sesuatu tentu terkait dengan tergantung dari niatnya.
Itu seperti itu. Oke. Bapak Ibu sekalian, karena memang juga waktu sudah mendekati pukul 10 ya. Dengan demikian kegiatan hari ini kami selesaikan sampai di sini. Dengan begitu juga kita menutup kegiatan di program yang pertama ini. Semoga kita masih bisa ketemu di lain kesempatan, di lain hari dan di lain program. Tentu saja laporan akhir sudah bisa diserahkan kepada pihak Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat LPKM Universitas Bakri, dengan tentu saja respon atau penilaian dari kami adalah sangat baik. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian untuk bisa menyerahkan laporan ini, dan aktivitas ini kita selesaikan sampai di sini. Untuk segala keperluan manual dan juga administrasi bisa kita selesaikan di luar kegiatan online hari ini. Itu saja dari kami. Dengan ada doa, tadi katanya ada doa. Doa dari? Ada mau Pak Berkah. Udahlah. Ayo, Pak Berkah, doa. Doa sebelum tutup acara. Ini dari Fadil. Jangan doa tidur ya. Doa makan. Allahumma barik. Kalau Arpa doa makan, kalau kita doa tidur, jangan aja Pak. Doa. Baik, kita sama-sama berdoa, bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, meluruskan niat-niat kita, menundukkan hati-hati kita agar kita senantiasa bersyahadat, bersolawat, dan sujud dan rukuk kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan ayat kursi dan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan An-Nas. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yasfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma hamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doanya, dan juga terima kasih kepada Bapak Dedi dan keluarga yang telah hadir hari ini, kepada Bu Uci, Pak Berkah, Sofia, dan juga Filza. Terima kasih atas kehadirannya. Kita ucapkan lagi alhamdulillahirabbil alamin. Tentu saja tetap berdoa, semoga kita masih dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan yang baik, umur yang panjang, dengan umur yang berkah, ilmu yang berkah, dan juga harta yang berkah. Semoga kita bisa jadi Pak Berkah. Kita bisa bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Amin amin rabbal alamin. Oke, kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi, Ketua YRM, atas kesempatannya. Bu, ini Ambu mungkin kita bisa stay dulu sebentar ya, yang tim ya. Ya, Pak. Aku pamit sebentar, anakku nangis. Terima kasih Mbak Filza ya. Nggak apa-apa, Filza off aja. Iya, Mem, recordingnya saya di minta stop aja, tolong Mem. standby ya dulu ya, tim ya. Terima kasih ya. Recordingnya di stop aja. Oh iya ya, stop.